Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, anak-anakku semua. Masih semangat ya? Nah, anak-anak, eh, besok pagi kalian akan mengikuti tes kendali mutu ya. Nah, nggak usah khawatir meskipun kalian ini tidak mendapatkan materi atau pelajaran informatika di sekolah, namun kalian masih bisa memprediksi soal-soalnya melalui kisi-kisi yang diberikan oleh tim penyusun soal. Anak-anak, untuk informatika besok soalnya ada 10 ya. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama disajikan pernyataan-pernyataan peserta didik mampu menentukan peranan TIK dalam bidang sosial dengan tepat, anak-anak. Kita lihat ya. Nih Bu ini sudah merangkumkan. Peranan TIK dalam bidang sosial itu yang pertama sebagai sumber informasi dan sarana belajar bagi masyarakat. Yang kedua sebagai sarana untuk melihat pasar yang lebih luas dari produk setempat. Kemudian yang ketiga menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat. Yang keempat meningkatkan informasi kesehatan. Yang kelima mengembangkan perdagangan melalui e-commerce seperti itu. Berikutnya, di soal yang kedua disajikan teks prosedur, peserta didik mampu mengurutkan langkah-langkah menghidupkan komputer dengan benar, anak-anak. Anak-anak pernah ya menghidupkan komputer? Langkahnya apa saja? Yang pertama jelas harus ada kabel dari stabilisator yang kita tancapkan ke pusat listrik. Stabilisator ini berfungsi untuk menyetabilkan arus listrik yang masuk ke dalam perangkat komputer kita. Kemudian setelah itu jangan lupa stabilisatornya ditekan ya, tombol powernya on, kemudian kita menekan tombol on pada CPU, kemudian kita juga harus menekan tombol on pada monitor. Setelah itu kita tunggu nanti komputer akan menyala seperti itu anak-anak. Yang ketiga, disajikan gambar perangkat keras, peserta didik mampu menyebutkan namanya dengan runtut. Nah, ada banyak ya anak-anak perangkat keras itu. Nih, kita lihat satu persatu. Nih, LCD monitor, ada laptop. Ini seperangkat komputer. Ada keyboard dan mouse, ada speaker, ada PC headset, ada wireless router, kemudian graphic card dan sound card seperti ini, ada webcam, ada UPS. Ya, ada internal dan eksternal hard drive. Kemudian ada motherboard dan prosesornya, ada memori, ada DVD atau CD. Nah, ada juga apa ini? Printer ya dan scanner ya anak-anak. Jadi ada banyak, silahkan kalian cermati. Besok gambarnya yang keluar yang mana kurang tahu gitu ya. Jadi kalian harus mencermati. Kemudian disajikan sebuah kondisi peserta didik mampu menentukan perangkat keras keluaran yang dibutuhkan dengan benar. Nah, perangkat keras keluaran ini fungsinya jelas untuk mengeluarkan hasil proses dari komputer itu ya anak-anak. Contohnya itu printer atau plotter ya, nih seperti ini. Ini nanti keluarannya berupa cetak ya, bisa dicetak dengan kertas gitu. Kemudian speaker itu menghasilkan suara. Monitor atau LCD projector itu menampilkan dari proses komputer ya. Misalkan kita baru memutar video, ya yang akan keluar adalah tampilan dari video itu. Begitu anak-anak. Kemudian yang kelima disajikan beberapa gambar spesifikasi komputer. Peserta didik mampu membandingkannya dengan tepat. Nah, perlu anak-anak ingat, jadi generasi komputer yang sekarang ini itu spesifikasinya lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus ya. Jadi nanti lebih detail itu, nanti dibandingkan aja, pokoknya lebih banyak intinya gitu ya. Spesifikasinya lebih banyak. Kemudian disajikan pernyataan-pernyataan. Peserta didik mampu mengkategorikan fungsi perangkat lunak pengolah kata. Perangkat lunak pengolah kata. Fungsinya untuk apa? Jelas untuk mengolah kata gitu ya. Kemudian disajikan alur pengujian berita dari media peserta didik mampu menyimpulkan tindakan agar terhindar dari hoax.
Nah, apa saja toh tipsnya agar kalian tuh terhindar dari hoax? Yang pertama, cek sumber informasi atau berita. Kemudian cek kelengkapan informasinya lengkap atau tidak. Kemudian jangan termakan judul, baca juga isi dari berita itu. Kemudian periksa foto atau videonya mencurigakan atau tidak. Kemudian perhatikan tanggal artikelnya. Dan yang pasti jangan asal share kalian, ya. Begitu. Berikutnya, disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat memilih yang termasuk transaksi digital dengan benar. Transaksi digital, Bu ini tahu kalian mesti sudah pernah melakukannya ya. Transaksi digital bisa dilakukan melalui barcode itu kalau kalian pembayaran di toko gitu ya. Sekarang udah banyak. Kemudian menggunakan nomor telepon ini dengan aplikasi itu ya. Misalkan kalian pembayaran dengan GoPay, dengan OVO gitu ya. Kemudian ini juga bisa dilakukan dengan bantuan bank. Jadi ada mobile banking gitu ya. Misalkan kalian punya rekening di Bank BPD atau BRI atau BCA atau BNI itu kalian memiliki mobile bankingnya, kalian bisa melakukan transaksi pembayaran ataupun transfer uang ke saudara kalian melalui mobile banking itu. Kemudian kita lihat indikator berikutnya ini disajikan sebuah kondisi. Nanti ada kondisi itu anak bacaan gitu. Peserta didik mampu memecahkan bentuk pengenalan pola permasalahan dengan benar ya. Ini nanti ada tergantung ya pengenalan. Contohnya itu pengenalan wajah, pengenalan suara. Nanti tergantung kondisinya seperti apa. Kemudian disajikan beberapa gambar spesifikasi komputer, peserta didik mampu membandingkannya dengan tepat. Sama dengan tadi anak-anak, generasi yang terbaru spesifikasinya lebih bagus, lebih lengkap, lebih banyak gitu ya, lebih detail. Kemudian disajikan beberapa pernyataan, peserta didik mampu mengkategorikan ke dalam ciri-ciri algoritma dengan benar. Ciri-ciri algoritma apa anak-anak? Nih, ada input, ada output, kemudian adanya proses ya. Kemudian instruksinya jelas dan juga memiliki tujuan akhir. Contohnya algoritma apa? Pembuatan nasi goreng gitu ya anak-anak. Jadi input tuh bahan bakunya ada nasi, ada telur, ada bumbu-bumbu, ada kecap gitu. Kemudian nanti outputnya adalah nasi goreng yang enak, siap, sedap untuk dimakan gitu ya. Pokoknya udah siap saji di piring gitu, itu outputnya. Kemudian prosesnya tadi apa? Berarti ya bumbu itu di apa? Diracik, diulek-ulek gitu ya. Kemudian ditumis, kemudian nasi dimasukkan. Nah, pokoknya ada prosesnya. Nah, instruksinya ini juga jelas, misalkan di bawang putih dikupas seperti itu. Kemudian nasi dimasukkan, kemudian tambahkan kecap. Nah, tujuan akhir seperti tadi yang saya sampaikan, tujuan akhirnya adalah terbentuknya atau tersajinya nasi goreng yang siap dimakan, sedap rasanya gitu. Nah, sudah habis, cuma 10 soal aja anak-anak besok ya. Silahkan dipelajari, silahkan disimak video berikut ini. Semoga kalian berhasil sukses mengikuti tes kendali mutu. Dari Bu Heni saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.